Baik, ada pun 3 materi yang saya akan paparkan. Yang pertama yaitu definisi manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan diartikan sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok akan menemukan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa dengan pemakaian jasa pendidikan. Nah, yang kedua yaitu mengenai tugas manajemen pemasaran. Tugas manajemen pemasaran dalam memasarkan produk perusahaan agar mencapai tingkatan keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan atau pertumbuhan perusahaan adalah menciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pemasaran jasa pendidikan yang bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan pada kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif karena ada nilai perbedaan dan kompetitor. Semakin kuat nilai perbedaan, semakin baik bagi perusahaan atau lembaga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Angelina, yaitu fungsi dan konsep pemasaran pendidikan. Fungsi pemasaran pendidikan dinyatakan sebagai pemasaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik pemasaran yang tidak dapat mencapai target jumlah siswa atau pengguna jasa pendidikan yang telah diinginkan. Kemudian konsep pemasaran pendidikan. Konsep pemasaran pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu konsep produksi, di mana konsep ini menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan pada dasarnya berpegang teguh bahwa menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan terkecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Kemudian yang ketiga, konsep produk atau jasa. Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan ataupun perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaannya yang mencolok. Kemudian konsep yang terakhir yaitu pemasaran masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif serta lebih efisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan dan mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nur Asia, yaitu terkait penerapan pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu yang pertama, produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang kedua yaitu price. Price merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk. Apabila produk mutunya baik, maka calon siswa berani membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat. Letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Selanjutnya, promotion. Promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Kemudian yang kelima yaitu people. Dalam pemasaran jasa, orang atau people merupakan aset utama yang berfungsi sebagai service provider yang
yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Kemudian yang keenam yaitu physical evidence, yaitu unsur-unsur yang termasuk di dalam physical evidence yaitu lingkungan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang dipadukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses. Proses penyampaian jasa pendidikan merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan, dan citra yang terbentuk akan membentuk circle dalam merekrut pelanggan pendidikan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.